Bab 1372. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Willy dan Tony pucat pasi saat menyadari hal ini. Harapan hanya membuat satu kekecewaan. Baru saja ketika penjaga itu menyergap Owen, mereka berdua berpikir mereka bisa mengubah nasib mereka dan mengalahkan Owen. Tetapi kenyataan yang kejam seperti tamparan di wajah mereka. Pada saat ini, harapan yang menyala di dalam diri mereka pun menghilang. Tuan, sebaiknya kau lari. Bajingan itu tampaknya memiliki semacam harta pelindung pada dirinya. Aku tidak bisa menyakitinya sama sekali, gumam penjaga itu sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka menggabungkan dua penjaga dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang dimiliki Owen. Dia sudah berada di tahap menengah alam Mugana. Namun Owen nyaris tidak mengalami goresan saat berhadapan dengannya. Hanya ada dua penjelasan yang mungkin untuk hal ini. Bahwa tingkat kekuatan Owen yang sebenarnya jauh melampaui tahap menengah alam Mugana dan bahkan mungkin mencapai alam Augana. Atau kemungkinan yang kedua bahwa Owen memiliki semacam baju besi pelindung pada dirinya yang bisa dengan mudah melindunginya dari segala jenis serangan. Bahkan serangan dari tahap menengah alam Mugana. Penjaga itu memang benar, Owen memang memiliki pelindung dada kaisar. Tapi yang lebih penting lagi, basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap menengah alam Mugana. Dan praktisi bela diri manapun yang berada di tahap menengah alam Mugana atau lebih rendah dari itu tidak dapat menyakiti Owen bahkan 1 inci pun. Apakah dia membawa harta karun? Tidak heran, baik Willy maupun Tony tercengang mendengarnya. Sebaiknya kita lari, Willy. Tony adalah orang pertama yang tersadar dari kebodohannya. Tony pun meraih kursi roda Willy dan dengan cepat melarikan diri. Sekarang, setelah kedua pengawal mereka kalah dari Owen, dapat dikatakan bahwa mereka merupakan target Owen berikutnya. Dan tidak satupun dari mereka yang akan tinggal di sana untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Mencoba melarikan diri, tidak secepat itu. Owen pun mencibir lalu melompat ke udara dan melepaskan gelombang energi yang menderu lurus ke arah Willy dan Tony seperti gelombang. Tidak, Tony yang baru berada di tahap akhir alam Regana, belum lagi salah satu tangannya sudah patah akibat serangan Owen tadi. Peki ketakutan karena mengetahui bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Owen. Sebelum Tony sempat bereaksi, energi Owen menyapu dia dari kakinya dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Tony pun memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya mendarat di tanah dalam tumpukan kusut. Hal ini menghabiskan hampir setiap ons energi dalam dirinya, dan Tony bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Giliranmu, Willy. Owen pun mendengus saat Owen mulai berjalan ke arah Willy. Warna wajah Willy pun memudar. Sebenarnya Willy dan Owen sama-sama berada di tahap menengah alam Mugana, dan bahkan jika Willy tidak bisa mengalahkan Owen, Willy masih memiliki peluang untuk melarikan diri jika Willy dalam kondisi biasanya. Sayangnya, kedua kakinya sudah dipatahkan oleh Owen sebelumnya, dan tidak mungkin bagi Willy bisa melarikan diri dalam keadaan terikat kursi roda. Bab 1373. Jika kita mati bersama. Willy menggertakkan gigi lalu mengeluarkan gelombang energi dahsyat yang meluncur langsung ke arah Owen. Kamu pengecut. Owen pun mendengus pada hari ini. Alih-alih mundur, Owen malah menerjang ke depan untuk menemui Willy secara langsung dan melepaskan serangan ganda ke arah Willy. Hahaha, kamu ketipu, idiot. Tiba-tiba Willy mundur. Ternyata Willy melepaskan serangannya hanya untuk mengelabui Owen agar membalas. Dan sekarang, setelah Owen menggunakan serangan gandanya, Willy mendorong sandaran lengannya mendorong tubuhnya ke udara dan menahan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar di kakinya, menerjang lurus menuju Teresa. Sialan, wajah Owen memudar saat dia menyadari bahwa Willy selama ini mengincar Teresa. Owen dengan cepat mundur dan mencoba menyalurkan energinya untuk menyelamatkan gadis-gadis itu. Tetapi pada saat dia melakukannya, semuanya sudah terlambat. Willy sudah mencapai sisi Teresa. Kemarilah sayangku,
Willy terkekeh saat dia meraih Teresa, mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arahnya. Setelah pertemuan mereka di toko antik sehari sebelumnya, Willy mengetahui bahwa Teresa adalah pacar Owen, dan begitu dia jatuh ke tangannya, Willy akan dapat mengancamnya dan mungkin mengubah nasib mereka. Hati-hati Teresa! Tiba-tiba Renata mendorong Teresa keluar, mengirimkan gelombang energi ke arah Willy sebagai pembalasan. Kedebuk, dengan hantaman yang memekakan telinga, serangan Willy merobek energi Renata yang sebenarnya, meninggalkan sisa-sisanya meluncur lurus tepat ke arah Renata. Renata tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Willy, dan dengan cepat mundur untuk menghindari serangannya. Tapi sayangnya, Renata hanya berada di tingkat akhir alam Rigana, yang sangat jauh dari level kekuatan Willy. Meskipun Renata mundur tepat pada waktunya, Renata masih tidak berhasil menghindari serangan Willy sepenuhnya. Dan energinya menghantam bahunya. Dengan sedikit mendengus, Renata terhuyung mundur saat wajahnya menjadi pucat, dan setetes darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Untungnya, Renata berhasil menyelamatkan Teresa tepat pada waktunya dan berhasil menunda beberapa detik berharga untuk Owen membalas. "Kamu bajingan!" Owen berteriak sekuat tenaga ketika dia melihat Renata terluka. Owen pun memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan gelombang energi kuat lainnya, sementara punggung Willy berbalik dan menghantamnya dengan tajam di sela-sela tulang belikatnya. Kurang ajar! Warna wajah Willy memudar. Willy hanya tinggal beberapa detik lagi untuk mendapatkan Teresa, tapi Renata yang malang malah menghalanginya. Namun sekarang bukannya waktu untuk marah karena hal ini. Willy bisa merasakan serangan Owen melaju ke arahnya dengan kecepatan cahaya, dan sudah terlambat untuk mencoba menangkap Teresa lagi. Willy berbalik dan mengarahkan serangannya langsung ke arah Renata. Willy tahu bahwa Renata adalah rekan Owen, dan jika Willy berhasil menangkapnya, Willy mungkin bisa menggunakannya untuk melawan Owen. Oh tidak, hati Renata tenggelam saat menyadari hal ini. Renata baru saja lolos dari amukan Willy dan belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Meskipun Renata ingin menghindar, Renata tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukannya dan tidak punya pilihan selain menyaksikan dengan ngeri saat serangan Willy meluncur tepat ke arahnya. Bab 1374. Tiba-tiba Owen mengangkat lengannya dan beberapa jarum melayang di udara, berkilauan di bawah sinar matahari saat melesat lurus ke arah Willy. Apa ini? Willy pun tercengang dengan ini. Willy tidak pernah mengira bahwa Owen akan menyiapkan senjata rahasia, dan karena mereka sangat dekat satu sama lain, pada saat dia tersadar dari keterkejutannya, semuanya sudah terlambat. Untungnya, basis kultivasi Willy tidak jauh dari kekuatan Owen, dan Willy berhasil bergeser beberapa inci ke sisinya pada menit-menit terakhir, nyaris menghindari jarum Owen. Di saat yang sama, Owen melanjutkan serangannya, menyalurkan energinya menjadi gelombang kuat yang melonjak ke arah punggung Willy. Willy tidak punya pilihan selain berbalik dan membalas dengan mengirimkan pukulan ke arah Owen. Dengan bantingan yang keras, gelombang energi pertama Owen berhasil menghentikan serangan Willy, sedangkan gelombang energi keduanya melewati gelombang pertama dan menghantam tepat di tengah dada Willy. Willy pun memuntahkan seteguk darah saat seluruh tubuhnya terdorong mundur dan mendarat di tanah. Owen membalas dendam tanpa sedikit pun belas kasihan dalam serangannya. Willy tidak yakin berapa banyak tulang rusuknya yang patah selama proses ini, tapi jelas Willy menderita luka dalam yang parah. Oh, terima kasih Tuhan, Renata mau tidak mau menghela nafas lega setelah hampir mengalami kematian. Renata, kamu baik-baik saja kan? Teresa, Rosa, dan Yura mendekatinya. Teresa adalah orang yang paling khawatir di antara mereka, karena Renata turun tangan untuk menyelamatkannya, dan betapa bersyukurnya Teresa atas bantuan Renata. Mau tak mau, Teresa merasa khawatir akan cedera Renata. Aku baik-baik saja kok, hanya sedikit melukai diriku sendiri. Jangan khawatir, kata Renata sambil tersenyum. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika mereka melihat betapa dia tampak seperti biasanya.
Owen merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahunya. Kemudian, karena teringat bagaimana Willy berusaha menyergap Renata, amarah yang membara berkobar dalam dirinya, dan Owen melangkah menuju Willy. Apa yang kamu lakukan, brengsek? Jangan dekati aku. Willy pun memekik ngeri saat melihat amarah di mata Owen. Ekspresi ketakutan dan teror melintas di wajahnya. Dasar bajingan, Willy Liberton, kamu tidak hanya menindas orang yang tidak bersalah berulang kali, tetapi sekarang kamu bahkan mencoba menyerang mereka dari belakang. Ini bertentangan dengan prinsip dasar dunia persilatan, dan saya akan membuat kamu membayarnya. Aku akan menghilangkan basis kultivasimu saat ini juga, geram Owen. Kemarahan di matanya begitu jelas, seolah-olah Owen tidak menginginkan apapun selain membunuh Willy saat itu juga. Namun membunuh orang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan karena Owen selalu menjunjung tinggi integritas, Owen memilih untuk tidak melakukannya dan malah memutuskan untuk menyingkirkan basis kultivasi Willy untuk memberinya pelajaran. Apa? Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Willy sangat ketakutan mendengarnya. Meskipun Owen mematahkan kedua kakinya dan membuatnya menderita terikat kursi roda sehari sebelumnya, Willy dapat dengan mudah pulih dalam beberapa bulan. Ini bukan masalah yang besar sama sekali, namun jika Owen menghilangkan basis kultivasinya dan membuat tidak berdaya sama sekali, Willy tidak hanya akan kehilangan hak atas warisan keluarganya, tetapi Willy juga akan kehilangan status dan pengaruhnya. Ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dia tanggung. Bab 1375. Aku paham kesalahanku sekarang, Owen, dan aku benar-benar meminta maaf atas perbuatanku. Mohon maafkan aku dan tunjukkan belas kasihanmu padaku sekali ini saja. Pinta Willy tidak lagi peduli bagaimana hal ini akan berdampak pada statusnya sebagai pewaris dari keluarga Liberton lagi. Apa yang kamu lakukan selama ini? Jika kamu baru menyadari sekarang, orang sepertimu tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Sebaiknya kamu memikirkan dosa-dosamu dan meminta ampun pada Tuhan, geram Owen. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Owen mengangkat tangannya berniat untuk melepaskan basis kultivasinya saat itu juga. Berhenti, tiba-tiba ada seorang yang berteriak. Kemudian dalam beberapa detik, beberapa pria berlari ke arah mereka dari jauh. Dua pria parubaya yang memimpin tidak lain adalah Wade Liberton, ayah Willy, dan juga Ted Jones, ayah Johnny. Mereka diikuti di belakang oleh beberapa ahli bela diri keluarga Liberton. Semuanya memancarkan aura kekuatan yang menjauhi siapapun yang melihat mereka. Meskipun Tony merupakan general manager di Medicare Paracetamol, Ted adalah presiden direkturnya. Ted memiliki 3 bisnis besar atas namanya, dan Medicare Paracetamol hanyalah salah satunya. Dari beberapa tahun yang lalu, Ted telah menyerahkan bisnisnya kepada putranya. Namun meski begitu, Ted masih memegang mayoritas saham atas namanya. Oleh karena itu, manajemen yang lebih tinggi yang menyaksikan bahwa Owen melukai Tony segera menghubungi Ted tentang hal ini setelah mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, Ted sedang dalam pertemuan bisnis dengan Wade, dan mereka bergegas ke tempat kejadian bersama beberapa seniman bela diri terbaik mereka segera setelah mereka mendengarnya. Ayah, tolong selamatkan aku. Willy senang melihat mereka dan segera berteriak minta tolong. Owen dapat merasakan bahwa Wade dan yang lainnya bukanlah lawan yang ingin Owen lawan. Dan bahkan sebelum mereka dapat mendekatinya, Owen mencengkram kera baju Willy dan mengangkatnya dari tanah seolah-olah Owen tidak memiliki beban apapun. Ekspresi Wade menjadi gelap. Apa yang Wade dengar tadi adalah bahwa Tony terluka, jadi Wade terkejut ketika melihat putranya terlibat dalam hal ini juga. Ayah, namanya adalah Owen Wolfe. Dia sepupu keluarga Scamel. Dialah yang mematahkan kakiku kemarin. Willy menjelaskan dengan gigi terkatu. Willy tadi terpaksa memohon belas kasihan terhadap kekuatan Owen, tapi sekarang karena ayahnya sudah muncul, Willy semakin besar dan percaya diri, dan segera sikapnya berubah hampir 360 derajat. Keluarga Scamel, beraninya kamu sepupu jauh mereka mematahkan kaki anakku dan menimbulkan begitu banyak masalah di wilayah kita.
Aku tidak tahu apakah kamu tidak takut atau hanya bodoh. Wade sangat marah mendengarnya. Diam Pak Tua, berikan persyaratanmu dan aku akan mempertimbangkan apakah aku harus melepaskan putramu. Owen berkata dengan dingin. Meski begitu, Owen tetap mengerutkan keningnya karena hal ini. Owen sudah menyaksikan kekuatan dan pengaruh keluarga besar di Jenggala. Kehadiran mereka cukup mengganggu dan terus-menerus muncul ketika anggota mereka terluka. Pria yang berdiri di hadapannya adalah ayah Willy dan salah satu orang terkuat dari generasi kedua Dian B. Wade jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, dan ini sangat menyusahkan Owen. Bab 1376. Beraninya kamu brengsek, aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan anakku jika kamu melakukannya. Aku mungkin mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan padamu. Tetapi jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Fakta bahwa Owen bersama keluarga Skamel dan Owen adalah pelaku yang membuat Willy dipatahkan kakinya. Sehingga Wade ingin menghancurkan Owen saat itu juga. Namun mengingat Owen masih memegang Willy, Wade tidak berani bertindak gegabah karena takut membuat Owen kesal dan menyakiti Willy. Apakah kamu bersungguh-sungguh? Owen tidak bisa menahan keraguannya akan hal ini. Sebenarnya, Owen membawa banyak senjata rahasia. Dan ditambah dengan kekuatannya, tidak akan sulit untuk mengalahkan Wade dan yang lainnya sama sekali. Namun, Owen tidak sendirian. Owen membawa keempat gadis itu bersamanya, dan Owen harus berhati-hati, terutama setelah Willy menyerang Renata dan Teresa. Jika Owen melepaskan Willy dan kedua belah pihak setuju untuk melepaskannya, hasilnya akan lebih baik daripada bertengkar lagi. Jika Owen tidak mengalah dan bersikeras menahan Willy, ada kemungkinan Wade akan bertindak impulsif dan memilih untuk menyerang keempat gadis itu, sehingga menempatkan situasi mereka dalam bahaya lagi. Ini sama sekali bukan hasil yang diinginkan Owen. Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Jika kamu melepaskan Willy-ku, aku akan pura-pura seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Aku menepati janjiku. Wade menyatakan dan meletakkan tangannya di belakang punggung, seperti seorang diktator. Oke, aku akan menyetujuinya. Setelah beberapa pemikiran, Owen pun memutuskan untuk setuju. Apa, kamu menyetujuinya? Wade pun membeku mendengarnya. Tidak bisa mempercayai telinganya. Wade awalnya mengira Owen akan mencoba bernegosiasi lebih jauh dan menolak melepaskan Willy. Jadi sangat mengejutkan melihat Owen bersedia melepaskan Willy begitu saja. Itu benar, tapi aku punya syarat. Kamu harus membiarkan teman-temanku pergi terlebih dahulu sebelum aku melepaskan putramu. Tambah Owen. Wade pun ragu-ragu. Sebenarnya satu-satunya targetnya adalah Owen. Dan selama Owen tetap di sini, Wade tidak akan terlalu peduli apakah teman-temannya tetap tinggal ataupun pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan. Baiklah, aku menyetujuinya. Tapi kamu harus melepaskan Willy di saat aku melepaskan temanmu. Kita lakukan dalam hitungan ketiga. Jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Tapi jika kamu mencoba menipuku, aku akan membuatmu merasakan kemurkaanku. Dan kamu akan berharap kamu tidak pernah menantangku. Wade berkata dengan dingin, tapi pikirannya terpacu. Dan dia pun menyusun rencana. Inilah pria yang mematahkan kedua kaki Willy selama berhari-hari. Dia terikat di kursi roda dan melukainya Willy untuk kedua kalinya berturut-turut. Tidak mungkin Wade membiarkan Owen pergi tanpa mendapatkan hukuman. Namun mengingat putranya kini ada di tangan Owen, Wade tidak berani bertindak gegabah dan tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan Owen. Dan dia akan memberi pelajaran kepada Owen setelah Owen melepaskan Willy. Ayo lakukan. Owen berkata dengan tenang, tapi kilatan kebencian melintas di matanya. Meskipun Owen masih muda, Owen sering bertemu dengan Utaram dan bertarung berkali-kali. Jadi, Owen dengan demikian menjadi akrab tentang trik mereka. Oleh karena itu, Owen dapat dengan mudah mendebak bahwa Wade akan mencoba menyerangnya segera setelah Owen melepaskan Willy, meskipun dia sudah berjanji. Namun, Owen tidak memperdulikan hal itu. Yang Owen inginkan hanyalah keempat gadis itu pergi dengan selamat. Dan begitu mereka sampai di tempat yang aman, Owen akan mengambil tindakan. Dan begitu mereka sampai di tempat aman, Owen akan mampu menjatuhkan lawannya tanpa harus terus-menerus khawatir kalau mereka akan menyerang keempat gadis itu.
Akan sangat bagus jika Wade menepati janjinya, tetapi meskipun Wade tidak menepati janjinya, Owen akan menunjukkan kepadanya siapa bosnya. Bab 1377. Teresa pergi, Owen pun berteriak menatap keempat gadis itu dengan pandangan penuh arti. Oke, mereka segera mengerti, dan mereka tahu bahwa tidak satu pun dari mereka akan membantu Owen sama sekali. Sebaliknya, kehadiran mereka malah semakin membebani Owen, karena Owen harus terus-menerus mengawasi mereka, sehingga mereka segera bangkit dan mundur. Untuk memastikan keselamatan mereka, Owen pun mengikuti mereka, menyeret Willy sebagai sandera, dan mengantar mereka ke pintu masuk. Wade, Ted, dan yang lainnya pun mengikuti. Mobil Owen diparkir di pinggir jalan, dan Owen memberi isyarat agar keempat gadis itu masuk. Harap berhati-hati, Owen, ucap mereka khawatir akan keselamatan Owen. Jangan khawatir, kalian semua lebih tahu dari siapapun sejauh mana kekuatanku. Owen pun meyakinkan mereka. Ya, kamu benar, mereka berempat teringat betapa kuatnya Owen, dan setelah mendapatkan kepastian itu, mereka berbalik dan masuk ke dalam mobil. Teman-temanmu aman sekarang. Brandal, kamu bisa melepaskan anakku sekarang. Wade berkata dengan tidak sabar, dan kilatan kebencian terlihat di matanya. Baiklah, saya harap Anda berpegang teguh pada keputusan tadi, dan jangan membuat kejutan apapun. Pak Tua, aku akan membuatmu bayar untuk ini jika kamu melakukannya. Owen pun mencibir lalu akhirnya melepaskan Willy. Dengan kebebasan barunya, Willy melompat ke udara dan berlari kembali dengan gembira ke arah ayahnya. Mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa di kakinya. Pada saat yang sama, tanpa peringatan, Wade melesat ke depan dan menerkam langsung ke arah Owen dengan kecepatan cahaya. Ambil ini brengsek, Wade menyatakan sambil mengangkat tinjunya ke atas, lalu menyalurkan gelombang energi yang kuat saat Wade berlari lurus ke arah Owen. Kurang ajar, warna wajah Owen memudar saat ini. Meski Owen tahu Wade tidak akan pernah menepati janjinya, Owen tidak pernah berpikir bahwa Wade akan menyergapnya seperti ini tanpa sedikit pun memperhatikan statusnya. Dia tidak tahu malu harus menyergap seorang yang lebih muda darinya. Namun, Owen pernah berhadapan dengan Utaram berkali-kali di masa lalu, sehingga Owen sudah akrab dengan taktik ini. Baiklah, oleh karena itu, Owen tetap waspada dan tidak akan mudah tertipu. Pada saat yang sama, dengan sapuan lengan bajunya, Owen mengirimkan beberapa jarum terbang ke arah Wade. Ujungnya berkilauan di bawah sinar matahari saat jarum tersebut melesat lurus ke arah tubuh Wade. Saya tidak percaya ini. Wade pun terkejut dengan hal ini. Wade tidak pernah menyangka bahwa Owen akan melayangkan senjata rahasianya kepadanya. Namun, Wade yang sudah berada di tahap menengah alam Augana, kekuatannya yang jauh melebihi Owen. Senjata rahasia ini bukanlah ancaman baginya. Dengan sapuan lengannya, energi sejatinya menghentikan jarum-jarum itu tepat di jalurnya, dan Wade mengirimkan semburan energi lain ke arah Owen, dan berniat membunuh Owen untuk selama-lamanya, dan untuk membalaskan dendam putranya. Bab 1378. Keparat, Owen pun terhuyung mundur dalam upaya untuk menghindar serangan Wade. Namun sayangnya, tingkat kekuatan Owen terlalu jauh dari Wade. Dan meskipun Owen berhasil mengelak tepat waktu, Owen masih belum bisa sepenuhnya keluar dari jangkauan penuh serangan Wade. Serangan Wade menggores dadanya, dan warna wajah Owen langsung memudar saat Owen terhuyung mundur. Tenggorokannya tercekak saat Owen mengeluarkan seteguk darah merah cerah. Untungnya serangan Wade tadi mengenainya tepat di pelindung dada kaisar yang menjadi tamengnya. Owen hanya menderita luka ringan, tidak ada pun yang serius. Hah? Aku tidak percaya kamu baik-baik saja setelah semua itu. Brengsek, kamu sungguh beruntung. Wade pun tersentak kaget. Owen tampak berusia 25 tahun. Dan Wade secara kasar dapat menebak bahwa Owen hanya berada di tahap akhir alam Regana, atau mungkin paling banyak di semi alam Ugana. Sedangkan Wade sudah mencapai di alam Augana. Wade merupakan salah satu seniman bela diri terbaik di antara generasi kedua dari keluarga besar. Dengan kekuatan seperti itu, Wade terkejut melihat Owen tidak hanya selamat dari serangannya, tetapi Owen juga berhasil lolos tanpa goresan sama sekali. Selain memuntahkan seteguk darah, Owen tampak sehalus hujan. Ayah pria ini memiliki semacam harta karun yang melindunginya dari serangan, bahkan tahap menengah alam Ugana. Jelas Willy. Apa? Ya, tidak mengherankan kalau begitu. Wade pun tercengang mendengarnya. Wade akhirnya mengerti kenapa Owen berhasil mengalahkan Willy dan dua penjaga yang sudah mencapai tahap menengah alam Ugana. Ternyata Owen membawa senjata rahasia.
Bukan hanya itu, harta karun warisan leluhur yang sangat berharga dan sulit didapat. Dan sekarang setelah Wadi mengetahuinya, Wadi pun sangat bersemangat dan penuh kegembiraan. Sementara itu, Owen dengan cepat mengeluarkan pil pemicu energi, sementara Willy dan Wadi asik ngobrol dan menelannya. Tadi, Owen tidak menggunakan pil pemicu energi karena alasan pil itu terlalu berharga dan memiliki efek samping yang berisiko. Itu akan menyebabkan konsumen jatuh ke dalam kondisi lemah selama 2 hari berikutnya. Dan Owen tidak mau mengambil resiko tersebut. Alasan yang kedua adalah Owen tadinya berpikir bahwa Wade adalah salah satu orang paling terhormat di Yandei. Wade akan menempati janjinya dan membiarkan Owen pergi dengan selamat tanpa cedera. Jika itu masalahnya, tidak perlu menyia-nyiakan pil pemicu energi yang berharga. Tapi ternyata Owen salah. Wade tidak hanya menarik kembali kata-katanya, Wade bahkan mencoba menyergap Owen dan bermain kotor. Tentu saja Owen sangat marah dengan hal ini. Dengan itu, Owen menelan pil itu tanpa ragu-ragu, berniat memberi Wade rasa obatnya. "Kendall, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerahkan harta karun itu sekarang juga, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tetapi jika tidak, kamu akan membayar harganya," kata Wade sambil melirik serakah ke arah Owen. "Dalam mimpimu, Pak Tua," Owen pun mencibir, menatapnya dengan tatapan menghina. Sekarang, setelah Owen meminum pil pemicu energi, tingkat kekuatannya meningkat secara signifikan, dan bahkan Wade pun tidak akan bisa menandinginya lagi. Bab 1379. "Ya, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, brengsek. Karena kamu punya keinginan mati, aku akan membantumu memenuhinya." Wade sangat marah ketika dia merasakan penghinaan Owen. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wade melepaskan gelombang kekuatan besar yang menyerang Owen. Selama Wade bisa melumpuhkan Owen saat itu juga, dia akan bisa mengklaim harta karun itu sebagai miliknya dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan karena harus berurusan dengan Owen lebih lama lagi. Sempurna, Owen pun mencemoohnya. Kali ini, Owen tidak mengelak lagi dan malah mengambil satu langkah ke depan, mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan Wade secara langsung. "Matilah brengsek!" Secercah kebencian melintas di mata Wade. Meskipun Wade tahu bahwa Owen memiliki sepotong harta karun kuno yang melindunginya, Wade seperti putranya. Wade berpikir bahwa harta karun itu hanya mampu melindungi serangan dari tahap menengah ala Mugana ataupun lebih rendah. Lagi pula, Wade berpikir dari serangan terakhir tadi berhasil menyerang Owen dengan sangat keras hingga Owen memuntahkan darah. Sungguh bodoh Owen menghadapi serangannya secara langsung. Jika salah satu serangannya mendarat di dada Owen, itu akan melumpuhkannya atau bahkan membunuhnya saat itu juga. Memikirkan hal ini, Wade menambahkan lebih banyak kekuatan pada pukulannya saat Wade menyalurkan seluruh energinya ke dalam serangannya dan berniat untuk mengakhiri ini untuk selama-lamanya. "Bunuh dia, ayah! Balaskan dendamku!" Willy pun menjerit. Wajahnya menyeringai aneh saat dia menyemangati ayahnya. Tommy juga sama. Dia dalam hati berdoa agar Wade mampu membunuh Owen untuk selama-lamanya sehingga mereka bisa tersingkir dari pengacau ini. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikiran mereka, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Gedebuk, dengan bantingan yang memekakkan telinga, energi kuat Wade merobek serangan Owen dan meluncur lurus ke arah Owen. Owen di sisi lain menyingkir dengan tenang dan memiringkan dadanya untuk menerima serangan dengan menggunakan pelindung dada kaisar. Dengan kekuatan pil pemicu energi, tingkat kekuatan Owen untuk sementara mencapai tahap menengah alam Augana, sedangkan pelindung kaisar pertahanannya mencapai tahap akhir alam Augana, yang berarti serangan apapun lebih kecil daripada itu tidak akan berguna melawan pelindung kaisar tersebut. Sekeras apapun Wade berusaha, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Owen, apalagi menyakitinya. Apa yang sedang terjadi? Wade merasa ngeri melihat serangannya tidak hanya gagal melukai Owen, tetapi Owen juga tidak bergeser 1 inci pun dari posisi semula. Wade tidak mengerti bagaimana Owen bisa menerima serangannya dengan dadanya begitu saja dan keluar tanpa cedera. Namun, ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Saat Wade mencoba mengatur nafas, gelombang energi tingkat menengah alam Augana muncul dari tangan Owen dan meluncur langsung ke arah Wade. Sebelum Wade menyadari apa yang terjadi, energi Owen menghantam dadanya, memaksa seteguk darah keluar dari dirinya saat seluruh tubuhnya terdorong ke belakang seperti layang-layang yang kehilangan talinya.
Owen yang masih marah karena Wade mencoba menyergapnya, melompat ke udara dan mengirimkan serangan lain ke arah Wade, bahkan sebelum tubuhnya mendarat di tanah. Pada saat ini, seluruh tubuh Wade terbang di udara, dan dia tidak memiliki apapun yang bisa menahannya. Wade tidak punya pilihan selain melancarkan serangan lain ke arah Owen untuk memperlambatnya. Owen menggunakan taktik lama yang sama, menerima serangannya dengan pelindung dada kaisar yang diikatkan di dadanya, lalu akhirnya mengayunkan tinjunya ke punggung Wade, membuatnya terbang langsung ke tanah. Gedebuk dengan bangkingannya memekakan telinga, tubuh Wade pun mendarat di tanah dalam tumpukan kusut dan membuat abu-abu berterbangan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Wade, dan dia tidak yakin berapa banyak tulangnya yang patah selama pertarungan ini. Tapi yang dia tahu hanyalah lukanya sangat parah, dan Wade hampir tidak bisa bergerak. Bab 1380. Bagaimana ini bisa terjadi? Willy dan Tony sangat terkejut dengan hal ini. Mereka pun menggosokkan matanya, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tadi menyaksikan Wade melukai Owen semudah ABC sekarang. Dan dengan demikian, tadinya berpikir bahwa Wade akan dengan mudah untuk mengalahkan Owen. Sungguh di luar impian terliar mereka melihat Owen lolos tanpa cedera setelah menerima serangan Wade secara langsung. Apalagi Owen berhasil membalikan keadaan dan hampir melumpuhkan Wade. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka. Kalian berempat sedang apa di sana? Zonasi, ayo bantu. Ted yang pertama tersadar dari keterkejutannya, berbalik dan meneriaki 4 praktisi bela diri di belakangnya. Meskipun Ted hanya sepupu jauh dari keluarga Liberton, dan dengan demikian dia tidak memiliki pelatihan seni bela diri yang bisa menyelamatkan Wade, Ted masih bisa menaruh harapan pada 4 seniman bela diri untuk menyelamatkannya. Baik, Tuan. Keempat ahli bela diri itu langsung beraksi. 2 diantaranya berlari lurus ke arah Owen, dan 2 lainnya berlari untuk membantu Wade. Pada saat itu, Owen baru saja mendarat, dan segera Owen dikepung oleh 2 seniman bela diri itu. Dan mereka sudah mulai melancarkan serangan terhadapnya. Tahap akhir alam Mugana, Owen tersentak saat Owen merasakan tingkat kekuatan mereka. Mengetahui bahwa keduanya lebih kuat darinya, Owen tidak berani lengah dan tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengejar Wade. Ambil ini, Owen pun mendengus dan menerjang ke depan, menyalurkan energinya dan mengirimkannya langsung ke salah satu seniman bela diri tersebut. Sekarang, setelah Owen meminum pil pemicu energi, kemampuannya untuk sementara meningkat ke tahap menengah alam Augana. Tetapi, kekuatan asli Owen masih jauh di belakang kedua seniman bela diri itu. Satu-satunya cara yang bisa Owen lakukan untuk menang di atas mereka adalah menggunakan pelindung dada kaisar. Namun kedua seniman bela diri itu tidaklah bodoh. Mereka sudah tahu bahwa Owen memiliki semacam harta karun, dan harta itulah yang membantu Owen mengalahkan Wade. Jika bahkan Wade yang sudah berada di tahap akhir alam Augana tidak dapat menembus pertahanan Owen, apa yang bisa dikatakan mereka bisa? Selain itu, mereka di sini hanya untuk memperlambat Owen, sedangkan temannya menyelamatkan Wade dari bawah hidung Owen. Jadi mereka tidak melihat perlunya melawan Owen. Dengan begitu, kedua praktisi bela diri itu terus melawan Owen, menggunakan taktik dan serangan yang berbeda untuk mengalihkan perhatian Owen. Sementara kedua rekan mereka menopang Wade di antara mereka dan berlari kembali ke perkemahan. Setelah bertahan hidup, Wade sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Jika seniman bela diri itu tidak membantunya, Wade sudah pasti akan mati sekarang. Bajingan itu punya sesuatu yang sangat kuat. Sebaiknya kita lari, perintah Wade dengan suara lemah. Meskipun Wade tidak dapat memahami bagaimana Owen berhasil membalikan situasi dalam beberapa menit, Wade dapat dengan mudah menebak bahwa Owen melakukannya dengan bantuan harta karun itu. Harta karun itu jauh lebih kuat dari yang Wade kira, dan Wade sangat meremehkan Owen. Bahkan jika Wade menjadi korban Owen dan harta karunnya, tidak mungkin bagi keempat seniman bela diri itu akan menang atas Owen. Mengingat tingkat kekuatan mereka lebih rendah daripada Wade, jika mereka tidak melarikan diri selagi bisa, Wade khawatir Owen akan mengalahkan mereka dan mengejarnya. Bab 1381. Iya Pak, Ted dan yang lainnya memahami hal ini dan segera meraih Wade, Willy dan Tommy sebelum berlari secepat yang bisa dilakukan. Keparat, melihat Wade semakin menjauh, Owen ingin mengejarnya, namun sayangnya Owen diganggu oleh kedua ahli bela diri yang mengejarnya. Lagi pula,
Kekuatan asli Owen hanya berada di tahap menengah ala Morgana, sedangkan dua seniman bela diri itu sudah sampai tahap akhir ala Morgana dan bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Meskipun Owen membawa pelindung dada kaisar bersamanya dan dapat dengan mudah menahan mereka, itu adalah masalah lain jika Owen ingin mengalahkan mereka. Namun masih ada satu cara yang bisa Owen lakukan, yaitu menggunakan senjata terkuatnya. Kekuatan energi potensial dari ranah pedang yang Tuan Wulio berikan. Ini merupakan senjata rahasia yang paling kuat yang Owen miliki. Tapi sekarang Owen hanya punya dua kekuatan yang tersisa, yang membuat masing-masing kekuatan itu semakin berharga. Dan Owen tidak mau menyia-nyiakannya untuk mengalahkan penjahat murahan seperti Wade. Oleh karena itu, Owen tidak punya pilihan, tapi untuk menyaksikan Wade kabur. Setelah Wade dan yang lainnya menghilang dari pandangan, kedua seniman bela diri itu bertukar melirik sambil merenungkan kemunduran mereka. Sekarang setelah Owen berada di atas angin, mereka pada akhirnya akan kalah jika tetap bertahan dan melawannya. Mengetahui bahwa Owen memiliki harta karun berharga bersamanya, oleh karena itu keduanya mengimbangi kecepatan satu sama lain hingga akhirnya dalam lompatan yang tersinkronisasi, mereka mundur dan menghilang di kejauhan. Anggap dirimu beruntung, Owen pun berteriak, ekspresinya menjadi gelap. Kekuatan asli Owen hanya berada di tahap menengah ala Morgana. Kecepatannya sama sekali bukan tandingan kedua seniman bela diri itu yang sudah mencapai tahap akhir ala Morgana. Dan sekarang Owen bahkan hampir tidak bisa melihat siluet mereka yang sedang mundur. Tidak mungkin bagi Owen bisa mengejar mereka. Owen tidak punya pilihan selain menyerah. Untungnya, Owen berhasil memberi Wade sebuah pelajaran. Dan ini merupakan balas dendam yang sempurna yang bisa Owen lakukan atas apa yang Owen terima sejak awal. Jika Owen tidak berhasil menyakiti Wade sebegitu parahnya, Owen akan menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya untuk melawan mereka sampai mati. Meskipun itu berarti harus menggunakan ranah pedang potensial yang lain. Keempat gadis itu keluar dari mobil ketika mereka melihat lawannya mundur. Apakah kamu terluka, Owen? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka semua bertanya dengan prihatin, mengelilinginya saat mereka memeriksa apakah Owen baik-baik saja. Mereka semua baru saja menyaksikan Owen diserang oleh Wade, dan mereka semua sangat khawatir dengan cedera Owen. Aku baik-baik saja, ini hanyalah goresan ringan. Jangan khawatir. Owen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun mereka berempat tampaknya tidak mempercayainya, dan mereka mengulurkan tangan untuk mengelus dada dan bahu Owen, mencoba melihat apakah Owen mengalami cedera serius. Setelah memastikan bahwa Owen memang baik-baik saja, mereka akhirnya menghela nafas lega. Owen sedikit senang sekaligus sedikit malu merasakan tangan mereka di tubuhnya. Selain Teresa, Owen belum pernah merasakan begitu banyak tangan wanita padanya. Bab 1382. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Owen? Yura pun bertanya. Yura dan Owen datang jauh-jauh ke sini untuk membeli medikir paracetamol. Tapi sekarang setelah terlibat konflik dengan keluarga Jonas, bisa dikatakan bahwa bisnis ini tidak akan berhasil lagi. Sudahlah, ayo kita pulang dulu. Kita bisa mulai mencari lagi dalam beberapa hari. Dan mencari tahu apakah perusahaan farmasi lain cocok untuk kita, kata Owen setelah beberapa kali merenung. Sekarang, setelah Owen meminum pil pemicu energi, Owen akan memasuki kondisi lemah selama 2 hari berikutnya. Dan urusan mengenai hal tersebut, perusahaan farmasi harus menunggu. Baiklah kalau begitu, Yura pun mengangguk. Oh, ngomong-ngomong gimana Otis? Owen mengingat. Oh, dia ada di sana. Teresa menunjuk ke arah kantor. Otis dan manajemen perusahaan yang lebih tinggi tetap berada di tempat kerja mereka karena takut mereka akan terlibat jika mengikuti Owen. Namun mereka semua mengawasi dari dalam gedung dan dengan demikian menyaksikan sejauh mana kekuatan Owen sebenarnya. Mereka semua benar-benar tercengang. Owen mengabaikan tatapan mereka dan malah langsung menunjuk ke arah Otis. Maafkan aku Otis karena telah melibatkanmu dalam hal ini, katanya dengan nada meminta maaf. Otis mencoba membantunya dalam pembelian ini, tapi sayangnya transaksi ini tidak hanya berubah menjadi buruk, tetapi konfliknya dengan keluarga Jonas juga pasti akan mempengaruhi Otis. Dan Owen dengan dingin mau tidak mau merasa menyesal atas hal ini. Otis pun tersenyum pahit, tidak yakin harus berkata-kata apa. Bagaimanapun, Tony merupakan general manager dan atasannya. Sekarang, setelah Owen melukai Tony, tidak diragukan lagi, Otis harus menanggungnya. Otis khawatir dia akan kehilangan pekerjaannya karena hal ini. Mau tak mau, Otis menyesali keputusannya membawa Owen ke dalam masalah ini. Tapi sekarang semua sudah terlambat.
Otis, kenapa kamu tidak berhenti dari pekerjaanmu di sini? Aku akan membeli perusahaan farmasi yang lebih baik dalam beberapa hari. Dan jika itu terjadi, aku akan memberimu jabatan dan posisi pekerjaan yang bagus, yang bahkan lebih baik lagi daripada manajer. Owen berkata setelah berpikir beberapa lama. Owen ingin menawarkan Otis pekerjaan baru sebagai kompensasi atas perbuatannya. Apakah Anda bersungguh-sungguh? Otis tidak dapat mempercayai telinganya. Ya, aku bersungguh-sungguh, Owen berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, ini berita bagus. Otis sangat gembira mendengarnya. Meskipun ini merupakan pertemuan pertama kalinya dengan Owen, dan Otis tidak terlalu paham dengan latar belakang Owen, fakta bahwa Owen bersedia menawarkan 215 miliar untuk membeli Medicare paracetamol, dan cara Owen mengalahkan Wadi barusan menunjukkan bahwa Owen bukanlah seorang yang bisa diajak main-main. Otis tahu dia harus memanfaatkan kesempatan ini, meskipun keterlibatan Owen membuatnya kehilangan pekerjaannya. Jika Otis dapat menemukan cara untuk menjadikan Owen sebagai teman ataupun atasan, hubungan ini pasti akan bermanfaat baginya di masa depan. Bukan hanya itu, tapi Otis hanya seorang manajer di Medicare paracetamol. Anak tangga karirnya selanjutnya adalah menjadi anggota manajemen yang lebih tinggi. Namun sayangnya akan sulit baginya untuk mendapatkan jabatan tersebut, mengingat Otis sama sekali tidak berasal dari latar belakang yang bergengsi. Namun, Owen kini menawarkan untuk memberinya posisi yang bahkan lebih tinggi dari seorang manajer. Otis tidak hanya akan duduk di kantor yang nyaman, tetapi dia juga akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan karyawan yang lebih baik lagi. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Otis dalam hal ini. Bab 1383. Terima kasih Tuan Wolf atas tawaran baik Anda. Otis segera membungkuk pada Owen sebagai tanda terima kasih. Kekecewaan awalnya memikirkan kemungkinan dia kehilangan pekerjaannya akan hilang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Otis, itu yang harus aku lakukan. Jangan khawatir, aku berjanji akan menepati janjiku. Owen pun menyeringai. Owen dapat dengan mudah menebak fakta bahwa Otis berhasil mendapatkan posisi sebagai manajer di Medicare paracetamol, menunjukkan sejauh mana kemampuannya. Dan Owen yakin Otis akan mampu mempertahankan posisi apapun yang dia tawarkan kepadanya. Bukan hanya itu, tapi jika Otis bisa membuktikan dirinya menjadi pemimpin yang hebat, Owen akan mempertimbangkan menawarinya sebagai posisi wakil presiden. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Owen akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Otis dan kembali ke rumah bersama Teresa dan gadis-gadis lainnya. Setelah melihat mereka pergi, Otis kembali ke kantor dan langsung menuju ke departemen personalia untuk menyerahkan pengunduran dirinya, agar bisa pergi sebelum Tommy dapat menemukannya. Owen menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan beristirahat di rumah, dengan keempat gadis itu bergiliran merawatnya setiap hari. Saat itu, Raphael menyelesaikan tugasnya dan mengirimkan batu giok 4 warna yang dia pahat menjadi patung yang sangat indah. Di sisi lain, pertemuan Owen dengan Tommy, Willy, dan Wade melukai mereka semua dan berhasil menjadikannya musuh mereka. Cedera Wade setidaknya membutuhkan beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Wade merupakan seniman bela diri terbaik di generasinya, dan fakta bahwa dia kalah dari seorang seperti Owen sangatlah mempermalukannya. Namun mengingat Owen adalah sepupu jauh keluarga Scamell, Wade tidak berani bertindak gegabah, apalagi mencoba membalas dendam pada Owen sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan sepenuhnya. Dengan demikian beberapa hari pemulihan Owen berlangsung dengan damai dan tenang. Tidak hanya itu, saat dia pulih dari kondisi lemahnya, itu merupakan hari ulang tahun Patrick. Karena itu, Owen harus mengesampingkan rencananya untuk membeli perusahaan farmasi dan menunggu hingga ulang tahun Patrick berakhir. Pada hari Patrick ulang tahun, rumah keluarga Scamell penuh dengan aktivitas saat para tamu tiba untuk berpesta. Selain teman-temannya dan keluarga, banyak tamu keluarga Scamell merupakan mitra bisnis Patrick. Beberapa keluarga besar yang dekat dengan keluarga Scamell juga mengirimkan putra dan cucu mereka untuk merayakan peristiwa yang menggembirakan itu. Keluarga Van menghadirkan kepala keluarga Scamell satu set gelang giok sebagai simbol kesehatan dan kemakmuran. Sedangkan Randy Group mendoakan agar kepala keluarga Scamell mendapatkan kesehatan yang baik dan umur panjang seumur hidup. Terimalah hadiah kami berupa lukisan pohon cemara ini sebagai kenang-kenangan. Jet Group dengan ini akan menawarkan patung zamrud sebagai hadiah. Penny dan Nigel berdiri di depan pintu bersama saudara dan sepupu mereka yang lain untuk menyambut tamu dan mengantar mereka ke tempat duduk. Bab 1384.
Setelah beberapa waktu, Owen dan Teresa tiba di kediaman keluarga Scamell. Begitu mereka muncul, kecantikan Teresa langsung menarik perhatian seluruh tamu, dan orang-orang yang berkerumun di sekitar pintu masuk menatap dengan kagum pada kecantikannya yang mencolok. Selain menatap Teresa dengan takjub, beberapa tamu yang lebih muda bahkan melirik Owen dengan cemburu dan iri. Mencoba mencari tahu caranya seorang seperti Owen berhasil mendapatkan wanita cantik seperti Teresa. Pada saat ini, Damian dan Julie yang berdiri tidak jauh dari situ melihat mereka dan datang untuk menyapa, dengan Julie yang mendorong Damian dengan kursi rodanya. "Halo Paman Damian, Bibi Julie," sapa Teresa sambil mendekati mereka, lengannya melingkari lengan Owen. "Dari mana saja kamu, Teresa, Owen? Kenapa kalian tidak datang mengunjungi kami selama beberapa hari terakhir?" Damian pun bertanya dengan penuh tanda tanya. Tak satu pun dari mereka melihat Owen ataupun Teresa sejak mereka meninggalkan keluarga Scamell beberapa hari yang lalu. Dan jika Damian tidak menelpon Teresa untuk menanyakan kabar mereka, dia dan Julie masih khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. "Paman, Owen berniat membeli perusahaan farmasi di wilayah selatan, tapi ada yang tidak beres," jelas Teresa. Teresa berhenti sejenak memikirkan apakah akan mengungkapkan apa yang terjadi dengan keluarga Liperton pada Damian atau tidak. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Damian pun memotongnya. "Owen ingin membeli perusahaan farmasi, kenapa? Apakah dia pernah menjalankan di Jenggala?" Damian pun terkejut mendengarnya. "Ya, itu selalu menjadi kekuatanku," jawab Owen sambil tersenyum. "Oh benar, seharusnya aku mengetahuinya. Kamu sangat ahli dalam bidang kedokteran. Kamu akan menjadi kandidat yang sempurna untuk perusahaan farmasi," seru Damian tiba-tiba teringat akan penampilan keahlian medis Owen sebelumnya. Keahlian Owen tidak bisa disangkal. Menjalankan perusahaan farmasi akan menjadi hal yang mudah. Namun tanpa sepengetahuan Damian, alasan Owen ingin membeli perusahaan farmasi tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk membuat pil pemicu potensi. "Ngomong-ngomong, Paman Damian, apakah Anda tahu perusahaan yang mungkin cocok untuk kami? Kami sedang mencari perusahaan yang berskala menengah," tanya Owen. Keluarga Scamell adalah salah satu keluarga tertua di wilayah selatan dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Meminta nasihat Damian tentu akan jauh lebih efektif daripada mencari secara membabi buta seperti yang dia dan para gadis lakukan. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Keluarga Scamell memang memiliki beberapa perusahaan kelas menengah, yaitu perusahaan farmasi. Seperti itulah yang kamu cari, tapi sayangnya kami tidak berencana menjualnya, jawab Damian. Keluarga Scamell merupakan distributor obat-obatan terbesar di wilayah selatan, dan karena distributor terkait erat dengan bidang farmasi, keluarga Scamell mendirikan perusahaan mereka sendiri beberapa tahun yang lalu untuk memperluas pasar. Karena ekspor utama keluarga Scamell adalah jamu obat-obatan, Damian sebagai yang tertua dari keturunan langsung bertanggung jawab atas itu. Sedangkan bisnis farmasi merupakan properti turun-temurun, oleh karena itu Damian sama sekali tidak tahu banyak tentang sisi bisnis itu. "Oh baiklah," Owen pun kecewa dengan hal ini. Bab 1385. "Aku punya saran, Damian, karena perusahaan farmasi hanyalah salah satu bisnis sampingan kami dan tidak berperan besar dalam keuntungan kami. Mengapa kamu tidak membicarakan hal ini kepada ayah? Mungkin kami dapat menawarkan salah satu perusahaan farmasi kami kepada Owen dengan harga murah, mengingat betapa dia sangat membutuhkannya." Julie pun angkat bicara. Owen telah menyelamatkan nyawa suaminya beberapa hari yang lalu, dan Julie dipenuhi rasa terima kasih kepadanya sejak saat itu. Ini merupakan cara sempurna untuk membalas rasa terima kasihnya kepadanya. Ini ide yang bagus. Damian segera mengerti apa yang dimaksud Julie. Dia sangat berterima kasih kepada Owen atas apa yang dia lakukan sehingga dia bersedia memberikan perusahaan tersebut kepada Owen secara gratis. Sayangnya, bukan Damianlah yang mengambil keputusan untuk hal ini dan harus membicarakan hal ini dengan ayahnya terlebih dahulu. "Bisakah keluarga Scamell menjual perusahaan farmasi kepadaku?" Owen sangat senang mendengar ini, meskipun bukan hal yang sulit, namun merupakan tantangan baginya untuk menemukan perusahaan yang tepat untuk dibeli, terutama mengingat dia adalah seorang asing di wilayah Yanbei. Ini akan menjadi berita bagus jika keluarga Scamell bersedia menawarinya salah satu perusahaan farmasi mereka. Tidak hanya itu, keluarga Scamell merupakan distributor obat-obatan terbesar di wilayah tersebut, dalam skala yang jauh lebih besar daripada keluarga Swanto. Jadi, jika mereka bersedia memberikan penawaran yang bagus, Owen dapat menandatangani kontrak dengan mereka dan menjadi salah satu pemasok jamu terbesar di wilayah tersebut. Menjadi klien mereka juga. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. "Aku akan membicarakan hal ini dengan ayahku, jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun semampuku untuk membantumu," Damian pun menyatakan.
Tiba-tiba dia terdiam seolah mengingat sesuatu dan bertanya, Owen, hari ini merupakan ulang tahun ayahku yang ke-80. Apakah kamu dan Teresa sudah menyiapkan hadiah untuknya? Ya benar, aku menyimpannya di sini. Owen menggantungkan sebuah kotak kado yang dibungkus rumit di depan Damian. Kotak hadiah berisi patung batu giok yang menugaskan Raphael untuk memahatnya. Bagus sekali, sebaiknya kau berpihak pada dia nanti. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayahku menyetujuinya. Dengan kita berdua bekerja sama, aku yakin dia pada akhirnya akan mengatakan iya. Damian menyatakan dengan percaya diri. Owen merupakan pacar keponakannya, dan ditambah dengan fakta bahwa Owen menyelamatkan nyawanya, Damian yakin Patrick tidak akan menolak permintaan mereka. Selama Patrick setuju, transaksi bisnis ini akan berjalan lancar. Terima kasih sebelumnya, Paman Damian. Owen dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dia dan Teresa tersenyum lebar melihat prospek bisa membeli perusahaan farmasi segera. Jangan berterima kasih kepadaku. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Dan selain itu, kamu menyelamatkan hidupku dan bahkan membantu memperbaiki kakiku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata Damian sambil berseri-seri. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Iya. Julie menyela sambil tersenyum. Dengan itu mereka semua berbalik dan memasuki Mansion. Bab 1386. Sebuah panggung raksasa didirikan di tengah halaman, diapit oleh tirai merah. Spanduk bernomor 80 tersampir di panggung dengan pita emas dan bunga. Karpet merah membentang di tengah menuju panggung, diapit oleh deretan karangan bunga indah dan rangkaian bunga yang membuat keseluruhan tampilan terlihat semakin mewah. Deretan kursi kayu jati ditata. Baris demi baris kursi-kursi kayu jati ditata di depan panggung. Ditutupi gorden berwarna merah dengan sulaman emas angka 80 di punggungnya. Seluruh tempat itu glamor dan bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Pada saat Owen dan yang lainnya tiba, seluruh tempat sudah dipenuhi tamu. Tidak hanya setelah mereka tiba, tapi Patrick juga muncul dari belakang panggung, tersenyum lebar saat dia ditemani di atas panggung oleh Amy dan para tetua lainnya. Pembawa acara naik ke panggung dan menyatakan, "Selamat datang hadirin sekalian di pesta ulang tahun ke-80 Tuan Patrick Camel di sini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuan Patrick yang berulang tahun." Dengan itu, dia memberikan tepuk tangan yang meriah yang segera diikuti oleh para tamu. Petasan dinyalakan untuk mengawali acara yang menggembirakan itu, sementara Patrick disambut di atas panggung. Kami mendoakan agar Anda selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan sejahtera saat umur hidup Tuan Patrick Camel. Sekarang mari kita mulai perayaan ini dengan ucapan selamat ulang tahun dari keluarga, kata tuan rumah. Ini merupakan upacara yang melibatkan seluruh generasi muda dalam keluarga, yang seharusnya bergiliran naik ke panggung, membungkuk kepada yang lebih tua dan memberikan hadiah sebagai simbol rasa hormat mereka. Hal ini dimulai oleh putra tertua, yaitu Damian. Julie mendorong suaminya di atas panggung. Ayah, aku tahu ayah selalu menyukai barang-barang antik, dan ditambah dengan fakta bahwa ayah menyukai teh. Dengan ini aku menghadiahkanmu satu set teko antik yang diwariskan dari nenek moyang kita. Aku harap ayah panjang umur dan bahagia. Damian mengumumkan sambil mengeluarkan hadiahnya, satu set tembikar tanah liat yang sangat indah. Satu set tembikar dari zaman kuno, ini hadiah yang luar biasa. Kamu benar, meskipun mahal, teko dengan sendirinya tidak terlalu, hanya beberapa miliar saja. Fakta bahwa Damian berhasil mengumpulkan seluruh set membuatnya semakin tak ternilai harganya. Penonton pun terkesima dengan pemberian Damian. Perangkat teko antik semacam ini berasal dari zaman kuno, tapi sayangnya karena kurangnya industrial pada masa itu, sebagian besar tembikar hancur dan sangat sulit untuk menemukan satu set teko yang utuh, sehingga bernilai miliaran. Bagus-bagus sekali, Patrick tersentak tersenyum gembira melihat di wajahnya saat dia menerima hadiah dari Damian. Jelas sekali, Patrick sangat senang dengan hadiah yang diterimanya. Orang berikutnya dalam antrian adalah Igun, sepupu Damian dan ayah Nigel. Hadiah Igun adalah sebuah vas rumit dari zaman keemasan bernilai beberapa miliar. Meskipun hadiah ini tidak seindah dari Damian, Igun hanyalah keponakan Patrick, bukan putranya. Mempertimbangkan hubungan mereka, hadiah tersebut cukup masuk akal. Bab 1387. Setelah itu, giliran generasi kedua yang terdiri dari Penny, Teresa, dan Owen. Kakek, Andi dan saya ingin menghadiahkan Anda lukisan ini sebagai simbol kesehatan dan umur panjang. Penny dan Andi menawarkan hadiah mereka. Tak lama kemudian, giliran Teresa dan Owen. Kakek, Owen dan aku telah menyiapkan patung batu giok yang tak ternilai harganya untuk ulang tahunmu. Kami berharap ini akan memberi kamu kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup.
Teresa berkata sambil dia dan Owen membuka kotak hadiah dan menyerahkan patung indah itu kepada Patrick. Patung batu giok? Wajah Nigel memudar ketika dia melihat ini. Secara kebetulan, Nigel juga menyiapkan hal yang sama seperti miliknya, hadiah ulang tahun kakek, tapi sayangnya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan milik Owen. Sekarang, Owen sudah menawarkan hadiah ini akan sangat memalukan jika Nigel melakukan hal yang sama dengan hadiah yang lebih kecil dan tidak kurang. Keparat, bajingan itu sengaja melakukan ini. Nigel marah mendengarnya. Nigel udah bertemu Owen sebelumnya untuk pertama kalinya ketika Owen dan Teresa datang menemui keluarga Scamell, dan pada saat itu Tuan Amir yang merupakan sepupu Nigel bertengkar dengan mereka karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, Nigel sangat tidak menyukai Owen. Sekarang ditambah fakta bahwa Owen menyiapkan hadiah yang sama seperti dia, membuat Nigel berpikir Owen melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Mau tak mau, Nigel semakin membenci Owen karena kesadaran ini. Patung ini berkilau dan memiliki banyak segi. Aku penasaran, terbuat dari batu giok apa? Kelihatannya bening krem. Tapi kejernihannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan krim bening. Menurutku ini adalah batu giok bening keruh. Penonton langsung bergumam, ketertarikan mereka tergerak oleh patung batu giok yang dihadiahkan Owen dan Teresa. Sebagian besar tamu di pesta itu merupakan sosialita atau anggota masyarakat elit di wilayah selatan. Jadi, wajar saja jika mereka tahu satu atau dua hal tentang barang antik. Kebanyakan dari mereka dapat mengatakan bahwa patung batu giok itu berasal dari kelas yang lebih tinggi. Tetapi, karena batu giok oranye memiliki kejernihan yang lebih rendah dibandingkan yang lain, hal itu membuatnya tampak seolah-olah seluruh bagiannya memiliki kualitas yang lebih rendah daripada karakter aslinya. Apa maksudmu batu giok bening keruh? Seluruh batu giok tampak berbintik-bintik dalam warna dan tembus cahaya. Jelas sekali bahwa ini hanyalah batu giok murahan buatan manusia. Nigel pun mendengus. Pernyataan Nigel membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Ya, kedengarannya benar. Patung batu giok ini sangat berwarna sehingga tidak terlihat alami, dan malah tampak seperti permata buatan manusia. Semua orang pun tercengang saat menyadarinya. Industri batu giok adalah industri yang sangat menantang, dan tidak jarang kita melihat hasil yang buruk. Batu giok sintetis diselingi dengan batu alam asli. Batu giok di depan mereka begitu berwarna dan begitu besar, sehingga orang pasti bertanya-tanya, dan itu merupakan batu giok sintetis berkualitas rendah. Bukan hanya itu, batu giok 4 warna sangatlah langka, sehingga tidak ada penonton yang dapat mengenalinya sebagai harta karun, mengingat mereka sama sekali bukan profesional di bidang itu. Mereka semua mengira bahwa Owen membeli hadiah ini dari pasar gelap yang menjual batu palsu. Bab 1388. Nigel, beraninya kamu menuduh hadiahku sebagai batu giok murahan buatan manusia? Bab 1388. Nigel, beraninya kamu menuduh hadiahku sebagai batu giok murahan buatan manusia? Jangan katakan apapun jika kamu tidak mengetahui kebenarannya. Owen menatap Nigel dengan tatapan tidak senang. Ya, kamu tahu betul apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Biarkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa batu giok murni itu. Nigel mencibir sambil membuka kotak hadiahnya dan mengeluarkan patung batu gioknya. Meskipun patung batu giok yang disimpan Nigel berukuran kurang dari setengah ukuran Owen, patung itu nampak jernih dan transparan, tanpa pola tambahan sama sekali. Dan orang dapat mengatakan bahwa itu merupakan sebongkah batu giok dengan kejernihan tinggi. Ini batu giok sebening krem. Ya, Anda benar. Kejernihannya tampaknya memiliki kualitas terbaik. Dan saya mungkin akan mengatakan bahwa ini merupakan batu giok sebening es. Saya yakin ini pasti berharga setidaknya miliaran. Penonton terkagum-kagum melihat hal ini. Batu giok bening krem sangat banyak lebih umum daripada 4 warna. Yang terbukti bahwa batu giok yang disiapkan Nigel tentu memiliki kualitas tertinggi. Apakah kamu mendengar itu, Owen? Semua orang tahu bahwa batu giokku merupakan batu giok asli dan berharga. Tidak seperti batu giok sintetismu yang murah. Nigel pun tersenyum penuh kemenangan.
Meskipun Nigel dan Owen menyiapkan hadiah yang sama secara kebetulan, sudah jelas siapa yang memenangkan babak ini. Nigel yakin hadiah yang disiapkan Owen merupakan batu palsu, dan Nigel bertekad untuk mempermalukan Owen di depan semua orang. Lalu, Owen pun terhibur dengan kenaifan Nigel. Apa maksudmu lalu kenapa? Ini ulang tahun paman buyutku yang ke-80. Namun kamu menyiapkan produk palsu yang hanya bernilai beberapa juta sebagai hadiahnya. Apakah kamu meremehkan paman buyutku dan kami keluarga Scamell juga? Nigel pun mencibir. Benar, orang itu telah memberikan hadiah murahan dan mempermalukan keluarga Scamell di depan semua orang. Para penonton berseru menoleh ke arah Owen dan Patrick dengan ekspresi jijik. Warna wajah Patrick memudar ketika dia merasakan mata semua orang tertuju padanya. Setelah hadiah yang diberikan Damian dan yang lainnya, Patrick awalnya berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Tetapi hadiah Owen sangatlah buruk, sehingga Patrick benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Meskipun pemikiran itulah yang diperhitungkan, keluarga Scamell masih merupakan keluarga kuno yang kuat, dan tentu saja nilai sebuah hadiah sama pentingnya. Owen merupakan calon cucu iparnya. Demi Tuhan, bagaimana mungkin Owen bisa mempermalukannya di depan semua orang dengan hadiah murahan? Ini akan mengubah dia dan keluarga Scamell lainnya menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan Patrick saat menyadari hal ini. Apa yang kamu lakukan, Owen? Kamu bisa menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk acara yang begitu menggembirakan. Bagaimana kamu bisa sepelit itu? Wajah Damian seputih hantu. Damian dan Owen sudah sepakat, jika Owen mendapatkan sisi baik dari Patrick, Damian akan membantu meyakinkan Patrick untuk menjual salah satu perusahaan farmasi mereka kepada Owen. Tetapi sekarang tidak hanya itu saja, Owen gagal melakukannya dan bahkan Owen membuat marah Patrick dengan hadiahnya yang murah dan tidak seberapa. Bahkan Damian pun tidak bisa menyeretnya atau menolongnya Owen keluar dari lubang ini meskipun Damian menginginkannya. Bab 1389. Jangan dengarkan omong kosong Nigel. Paman Damian, ini merupakan batu giok 4 warna yang berharga, bukan batu palsu seperti yang diklaim Nigel, jelas Owen. Batu giok 4 warna? Patung batu giok ini memang memiliki 4 warna berbeda. Mungkinkah ini memang batu giok 4 warna yang melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang? Penonton terkejut mendengarnya. Mereka saling bertukar pandangan tentang ketidakpastian dan keraguan. Meskipun batu giok apapun yang memiliki lebih dari 3 warna sulit didapat, karena batu giok 4 warna memiliki simbolisme yang sangat berarti, banyak orang kaya dan berkuasa mendengar 1 atau 2 hal tentang batu luar biasa ini. Namun mereka bukan para pembuat perhiasan profesional, tak satu pun dari mereka yang tahu apakah patung giok di depan mereka memang batu giok 4 warna yang tak ternilai harganya, atau hanya tipuan murahan. Omong kosong apa ini? Batu giok tak ternilai harganya yang memiliki 3 warna atau lebih akan dibuat menjadi aksesoris kecil. Dan aku belum pernah mendengar tentang batu giok 4 warna yang begitu besar. Kalaupun kamu ingin berbohong agar bisa keluar dari masalah ini, Owen, sebaiknya kamu luruskan dulu ceritamu. Nigel berkata sambil mencibir. Nigel yakin bahwa hadiah yang dibawakan Owen hanyalah palsu murahan. Dan tak peduli apa yang dikatakan Owen, Nigel menolak untuk percaya bahwa ini merupakan batu giok 4 warna yang legendaris. Ya, Tuan Nigel benar, patung batu giok ini sangatlah besar. Sepertinya tidak terbuat dari batu giok 4 warna yang berharga. Penonton pun setuju dengan pernyataan Nigel dan semua mengira Owen telah berbohong. Owen tidak berbohong, aku bisa menjaminnya. Batu giok ini memang batu giok 4 warna. Tiba-tiba Penny melangkah maju. Menjamin dia, bagaimana kamu melakukan itu? Nigel pun membeku lalu melirik Penny. Patrick dan para penonton menoleh ke arah Penny dengan tatapan bingung. Kakek, Owen telah berjudi untuk batu ini beberapa hari yang lalu di toko Westwood. Andy dan aku ada di sana, dan kami melihat semuanya. Ternyata batu itu memang batu giok 4 warna yang langka. Dan saya bersumpah, ini sama sekali bukan produk palsu, kata Penny dengan yakin. Apa? Bagaimana ini mungkin? Nigel dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Mereka tadi semua mengira bahwa Owen telah berbohong, dan tidak pernah sekalipun mereka berpikir bahwa batu giok yang dihadiahkan Owen kepada Patrick berubah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bahkan Patrick dan Damian pun tercengang dengan hal ini. Penny, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Damian. Ya, hanya kebetulan.
Bukan hanya itu, tetapi ketika Owen mendapatkan batu giok 4 warna ini, beberapa toko perhiasan mencoba membelinya seharga 43 miliar, tetapi Owen menolak tawarannya sehingga Owen bisa memahatnya ke dalam patung ini sebagai hadiah ulang tahun kakek. Jelas Penny sambil mengangguk. Bab 1390. 43 miliar. Patung ini bernilai 43 miliar. Itu tidak masuk akal. Penonton benar-benar tertegun mengetahui nilai patung batu giok itu. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, 43 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan mereka tidak dapat mempercayai betapa murah hatinya Owen hingga menolak tawaran sebesar 43 miliar hanya untuk menggunakan batu giok ini pada ulang tahun Patrick. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar perilaku dermawan seperti itu dalam hidup mereka, bahkan di antara keluarga besar. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Patrick tertawa terbahak-bahak ketika semua ketidaksetujuannya terhadap Owen hilang dengan penemuan ini. Patrick tidak hanya puas dengan hadiah tak ternilai yang diberikan Owen kepadanya, tetapi Patrick juga senang karena kemurahan hati Owen tercermin dengan baik pada dirinya. Para tetua seperti Patrick sangat mementingkan ego mereka, dan Owen berhasil membuat Patrick dan para tetua keluarga Scamel lainnya terlihat baik di depan semua orang. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna wajah Nigel memudar saat hatinya tenggelam. Nigel berharap untuk mempermalukan Owen dengan batu giok beningnya, tetapi Nigel tidak pernah bermimpi bahwa hadiah Owen akan bernilai puluhan lebih banyak daripada miliknya. Tadi Nigel mengejek Owen dan menuduhnya membeli batu palsu untuk ulang tahun Patrick, tapi sekarang situasinya berbalik. Kita hanya bisa membayangkan kekecewaan yang dirasakan Nigel saat ini. Oh, aku ingat sekarang. Aku dengar ada penjudi profesional pergi ke toko Westwood dan berhasil mendapatkan batu giok 4 warna senilai 43 miliar dan Imperial Purple bernilai triliunan. Ternyata pria itu tidak lain adalah Owen Wolf. Salah satu pemuda yang hadir tiba-tiba tersentak menyadari. Oh, aku juga mendengarnya. Aku bahkan mendengar bahwa penjudi batu itu memberi pelajaran pada Willie Liberton dan menyebabkan Willie kehilangan lebih dari 30 miliar. Pria lain pun menyela. Karena Owen mendapatkan batu giok 4 warna dan batu Purple kekaisaran, namanya tersebar luas di masyarakat di antara perjudian batu. Dan oleh karena itu tidak aneh jika orang-orang itu mendengar pencapaiannya. Namun tadinya semuanya berpikir bahwa itu merupakan rumor belaka, dan tidak pernah sekalipun mereka memimpikan hal ini menjadi kenyataan. Penny, apakah mereka mengatakan bahwa Owen memberi pelajaran kepada Willie Liberton? Apa ini? Damian kaget mendengarnya dan langsung melirik Penny dengan pandangan bertanya. Nah, ketika Owen mencoba menawar Imperial Purple, Willie sengaja mengacaukannya dan menyebabkan Owen menawar tambahan 14 miliar untuk mendapatkan batu itu. Owen mencoba membalas dendam dengan sengaja menaikkan harga batu giok ketiga yang membuat Willie tertipu dan akhirnya tidak hanya membuang 30 miliar, tetapi juga menjadi bahan tertawaan kota. Jelas Penny. Bab 1391. Serius? Bagus sekali. Willie Liberton melakukannya. Damian sangat gembira. Keluarga Liberton merupakan musuh mereka, dan Damian sangat gembira setelah mengetahui bahwa Owen mengalahkan Willie. Kamu melakukannya dengan baik, Owen. Patrick tertawa terbahak-bahak. Sejak Damian menderita kelumpuhan, Igun mencoba mengambil kendali keluarga Scamel. Dan karena pertarungan internal di antara mereka, mengakibatkan buruk pada bisnis mereka. Keluarga Liberton mengambil alih kesempatan untuk bertindak dan mengambil keuntungan dari krisis keluarga Scamel, yang sangat membuat frustasi keluarga Scamel. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan keluarga Liberton. Fakta bahwa Owen bermain-main dengan salah satu pria paling brilian di generasi muda Liberton untuk membalaskan dendam keluarga Scamel dengan cara tertentu, Patrick pun sangat senang. Patrick tidak tahu bahwa Owen melakukan lebih dari sekedar bermain-main dengan Willie. Owen telah melukai Willie dan ayahnya di Medicare paracetamol, menyebabkan mereka lari karena rasa takut. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, keluarga Liberton di tempat kejadian akan terluka parah oleh Owen. Jika Damian dan Patrick mengetahui hal ini, mereka akan sangat gembira. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Owen berencana membeli sebuah perusahaan farmasi dan belum dapat menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Jika memungkinkan,
Mungkin kita bisa menjual salah satu dari dua perusahaan farmasi yang kita miliki kepadanya. Damian pun memanfaatkan suasana hati Patrick yang baik dan menyebutkan masalah tentang perusahaan farmasi tersebut. Owen ingin membeli salah satu perusahaan farmasi kita. Patrick pun terkejut sesaat, tetapi segera mengambil keputusan. Ya, tentu saja kami terutama berfokus pada penjualan jamu mentah yang memiliki nilai medis. Kami hanya memerlukan satu perusahaan farmasi, sehingga kami dapat menjual perusahaan farmasi lainnya kepadanya dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada nilai pasarnya. Patrick langsung setuju. Owen merupakan calon cucu iparnya, dan Owen telah menyelamatkan putranya Damian beberapa hari yang lalu dan menghabiskan 43 miliar untuk ulang tahunnya. Jadi, Patrick menyukai Owen dan tidak ada alasan baginya untuk menolak permintaan Owen. Teresa adalah cucunya dan itu masuk akal, bahkan jika Patrick memutuskan untuk memberikan perusahaan farmasi itu kepada mereka secara gratis. Namun, perusahaan farmasi itu milik keluarga Scamell dan bukan milik pribadinya. Jadi Patrick tidak bisa memberikannya kepada Owen secara gratis karena pertimbangan keluarganya. Oleh karena itu, Patrick memutuskan untuk menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada Owen. Terima kasih Tuan Patrick. Dengan gembira, Owen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beban di pundaknya akhirnya terangkat sejak Owen berhasil membeli perusahaan setelah semua masalah yang dia temui. Yang mengejutkannya, situasinya tiba-tiba berubah. Igun tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berteriak, "Tidak mungkin, saya tidak akan menyetujui ini."